A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan adalah syarat sujud itu 9 perkara. Jadi bukan syarat sujud aja ya, syaratnya ada. Kurang syarat tak sah. Syarat yang pertama tumakninah di dalamnya. Maka kalau begitu tiada memadai sujud dengan tiada tumakninah. Tidak memadai berarti tidak sah, itu ya. Itu tumakninah itu kira-kira berapa saat kira-kira? Tumakninah asal ada kata berhenti sebentar. Jadi kalau kita gini, ini rumusnya gini Pak Anafi. Kalau kita mau tahu yang benar macam mana, tengok yang salah dulu. Pernah tengok orang sholat ini di Blitar itu? 23 rakaat cuma 12 menit ya, 7 menit. Nah, macam mana? Iyalah, kan nggak ada tumakninahnya itu. Nah itulah dia. Kalau ada berhenti sebentar tumakninah lah namanya itu. Itu makanya bacaan-bacaan itu disunatkan kita waktu sujud baca subhana rabbil a'la wa bihamdi untuk pasti tumakninahnya lah. Itu kira-kira tumakninah itu diam sesaat? Apa kita baru berzikir itu misalnya? Asal diam satu salah. Maka sunat membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sunat-sunat ini apa sunat mandi, sunat wudu, sunat sembahyang, sunat-sunat yang mana lah? Itu untuk kesempurnaan yang wajib, itu rumusnya. Apa ceritanya? Sunat-sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Kalau nggak makan nasi gitu aja kenapa sih? Kok mesti pakai sambal, pakai sayur, kayak ikan ya? Itulah dia ya. Jadi rumusnya gini kata Nabi, betul aja sholat itu, perbaiki sholat, Allah akan perbaiki kita dalam segala hal apapun. Nggak payah agama ini sebenarnya, kalau kita ngerti dan kita mau menjalankannya betul-betul. Perbaiki sholat, memang perlu kita dengan sholat itu. Nah gitu ya. Maka kalau kata almarhum Ustadz Dzulkarnain, dia pun kita bilang Nabi itu begal tuh bejat, orang apa bejat nyuri tabung masjid, bejat semua itu, bejat jahat, tapi kepala bejat itu orang nggak sholat, bilang kepala bejat nggak ada artis itu lagi. Kok sampai kayak gitu? Nah, karena orang nggak sholat itu telah musuh agama, itulah meruntuhkan agama tuh. Jadi nggak ada lagi orang lebih bejat dari itu lagi. Nah, musuh agama lah pula. Itu baru kasar Pak Anafi, baru kita haluskan lagi. Berapa banyak manusia yang sholat di sisi manusia tapi tak sholat di sisi Allah Ta'ala? Banyak. Ada apa banyak? Tadi kan Jumat, itu lagi perhatikan, supaya kalian membuktikan yang saya bilang itu betul apa enggak. Bukan kita suruh matikan orang sholat waktu kita duduk di masjid nunggu khutbah Jumat, nunggu apa. Kan banyak orang yang sunat, kau letak ini kakinya nih, banyak yang retak. Yang parah udah tua pula itu. Berarti dari dulu nggak pernah sholat itu. Karena udunya nggak sah. Kalau udunya nggak sah ya nggak salah sholatnya. Marah pula sama Tuhan. Kok kayak gini aku ya? Cocok disenangnya apa disusahi? Jangan, betul kayak sholat kita. Jadi sujud 9 syarat. Bukan asal jadi aja sujud ini ya kan. Semuanya. Niat 7 syaratnya. Takbiratul ihram 18. Mau tahu lah kita semuanya, itulah fardu ain Dzulkarnain. Fardu kifayah kau tuntut, iya bagus. Para ayat itu. Para itu fardu kifayah, fardu ain udah lepas belum? Nah gitu. Berhenti sebentar. Macam mana tumakninah itu? Nah. Kau tuh penari breakdance. Tahu apa enggak? Bukan gitu jawabannya. Tahu apa enggak? Nah udah itu aja. Tumakninah lah itu. Bacaannya sunat. Kalau nggak ada berhentinya, nggak memadai, tidak sah. Walau ya. Ada juga orang pelan tapi tidak tumakninah. Ilmu dikaji ini pelan
Allah. Ini belum sempat berhenti dia naik sama Allah. Pelan kan sama. Tapi nggak tumanina kan? Cepat tumanina. Tak. Nah, kan tumanina kan? Gitu. Paham ya? Nggak nengok pula dia syasbinya penerangannya. Hah? Udah. Nah. Gila dia. Kan tumanina kan? Nah. Kalau enggak tuh pelan. Ada orang sebang ini? Ada. Allah. Tapi belum sempat tuh anina, belum sempat berarti sami Allah. Ada san? Lambat kan sholat. Kalau orang enggak tuh ya husuk kali sebenarnya kan, warak kali dia. Apa yang warak lempari batu aja. Mana tuh anina ya? Enggak sah. Jangan kau bilang kata saya, Eri. Tengok kitab Sabilah halaman 215 ya. Kalau tidak ada tumanina berarti tidak memadai. Tidak memadai itu artinya tidak sah. Kalau ini kita cerita ke semua orang apa? 3 kali kaji orang tuh. Itu mah nggak di mabar itu di masjid hari itu banyak orang situ nggak ngaji. Mau ngaji tapi tengok, wah ngeri kali pakai kitab. 3 kali kajinya. Udah ngaji rendah kali kajinya rupanya ya kan. Mari ceritakan aja masalah sujud. Nah, ini kau belum layak udah sujud ya kan. Nah, itulah dia. Ngaji, baru bingung. Syarat yang kedua, menghantarkan satu suku daripada 2 lututnya. Gak usah kau tanya lagi Zulkarnain ya, karena nanti ngada-ngada entah apa-apa saja ya. Nanti bilang dibatasi dulu dia nih. Kacau orang bikinan nanti. Syarat ketiga, menghantarkan satu suku daripada perut 2 tapak tangannya. Inilah masalah Zulkarnain nih. Satu suku daripada tangan ini, kalau gini boleh lah, maksud suku, nggak usah gini nah. Kalau fatwa Imam Syafi'i meninggalkan yang ragu itu lebih awal, tinggal yang pastilah, bilang pastilah. Gitu. Kalau gini kan pasti kan. Perut kayaknya sedikit aja, jadi sibuk pula lo ngatur perut dari ngapain lah ya kali ya kan. Letakkan aja bagus. Rupanya ada orang nggak meletakkan perutnya, ada lah makanya dikaji dalam kitab nih. Tapi nggak usah nengok salah orang ya. Karena ada orang sujud tangannya gini, ada nggak sah ini. Kenapa? Yang dikatakan perut jari, perut tapak tangan, perut jari itu yang jumpa nih perutnya tuh. Nah. Jadi kalau gini sudutnya ada gini kan. Bangkit nanti gini pula ya. Tajaran siapa itu? Jadi saat itu tadi nampak ada kan? Apa hukum itu dah? Gini dia bangun. Kalau ngelawan sunat hukumnya makruh. Lawan sunat makruh. Bangunnya gini ada emang. Gitu. Ada. Sah soal. Sahnya sah. Sah. Ya? Bukan masuk rukun itu. Kalau misalnya pandi pun dia tangannya. Itulah dia. Ada emang. Macam-macam lah orang yang kalau yang ibadah dengan nggak pakai ilmu macam-macam. Dari berdiri udah tahu. Ada macam preman benda kan. Sebesar sejarah segitu ngangkang dia. Ada gitu kan. Orang lain enggak. Kan ngangkang preman di Allah Ta'ala. Orang suruh tawaduk, rendahkan diri, kangkang tuan. Oh hebat lah ya. Ada pula cemeta tawaduk kagak preman. Ada gitu. Darah aja bagaimana? Benar enggak marah? Aceh apa kali lah gitu. Enggak disuruh berdiri betul. Kalau enggak berdiri betul tidak sah. Berarti hukumnya apa Ustaz kalau dia sok? Makruh. Makruh dia. Yang tadi gini kan? Makruh. Enteng kali kalau kita dengarkan makruh ya. Tapi kalau makruh ini apa kata dalam kitab tuh? Makruh tuh nggak berdosa memang kalau dikerjakan, tapi Allah benci. Lama baru ngaji baru paham itu. Makruh nggak didosai, tapi Allah Ta'ala benci. Kalau gitu merokok makruh. Makruh. Nggak berdosa memang. Orang berdosa banyak. Gara-gara apa? Banyak. Istri ngerepet berdosa. Ngerokok aja nih marah sama suaminya. Suami ngerokok kan nggak berdosa. Istri berdosa. Berdosa.
Jadi kalau masih ada klien yang masih merokok, tinggalkanlah ya. Supaya mudah meninggalkannya, ada dua. Pertama, minta ganti sama Allah Ta'ala. Kau kerjakan juga makruh, yang benci kau ya Allah, gantilah ini. Nah, nanti datanglah kasih, satu. Yang lebih kuatnya lagi, kalaulah rokok aja nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa kalah dengan cobaan rokok. Ya, memang kalau orang rokok ini berat, meninggalkannya bukan mudah ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau rokok aja kedua ada pun nggak bisa kita tinggalkan, macam mana dengan cobaan setan waktu kita mati? Bisa kita kalah setan itu? Mana bisa rokok aja, bukan bisa tinggalkan. Kalah lawa. Nah, tinggalkan. Boleh kita beli bangkangnya? Boleh, boleh. Tapi dia orang benci sama dia. Hah? Dia orang benci sama dia. Perkara sah boleh, itu mah jangan salah paham kaji. Dulu pernah kawan saya ngaji kayak gitu, kawan sama-sama ngaji, Bang Jumat ini kami siap Jumat jumpa. Kau sama Jumat itu? Iya iyalah, aku enggak. Kenapa? Ngapain orang makruh? Imamnya makruh itu katanya. Jadi kok tinggal. Oh gitu. Nah, kedengaran betul ya kau nanya tadi ya. Kenapa kau bilang makruh? Karena imamnya kerja di bank. Berarti kerjakan imam pasik namanya itu. Makruh kita beri imam sini ya. Itu betul kau bilang. Tapi sah nggak tahu Jumatnya. Kalau nggak Bang Jumat, apa hukumnya? Fardu ain ini. Mesti dilanggar di fardu ain sama pasik. Pasik sah kan? Jadi mana tinggalkan? Tinggalkan Jumat. Kamu dosa lah kau. Bang Jumat kau tinggalkan. Hah, pakai ilmu. Udah kau pakai ilmu udah enak. Jadi nggak apa ya, macam tadi saya bilang kan siasan sebelum datang udah saya bilang kalau mau rame ngaji tempat siasan tuh saya bilang, tapi dia nggak usah dengar dia, nggak usah kalian bilang lagi sama dia ya. Yang ngaji duluan datang 100.000, telat limpul, rame rumah siasan tuh ngaji saya bilang, ya. Tapi juga karena aku duluan datang katanya, dia lah yang banyak duit itu, apalagi nggak ada duit, sesak gue rumah siasan. Cocok dia, cocok ya. Mau Pak Edi pun bisa gue bilang, Pak Edi. Pertama datang 100.000. Itulah makanya kita, kalau kita Imam Ghazali atau kata ahli hikmah, kalau ada banyak hakim di penjara, banyak masalah nggak terselesaikan. Itu sebabnya. Makanya banyak kali masalah kita nggak terselesaikan. Kenapa? Karena hakim di penjara. Dan 2 kali nih ya. Kata Imam Ghazali, kata ahli hikmah, banyak masalah tak terselesaikan karena hakim di penjara. Ya, kau dengar di mana-mana ya, banyak masalah nggak terselesaikan kalau hakim di penjara. Apa yang kata sebabnya apa lagi? Makanya hakimnya di penjara, lepaskan. Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Belum paham itu maksudnya. Udah nggak apa-apa lah, jangan sampai 5 kali. Kalau udah jauh tukang roti pun nggak mau dipanggil lagi, dia itu udah jauh. Buka rumahnya, tet roti nggak ada, emang dia mah udah pergi lah dia. Lewat gang Kelapa Gading. Baru pakai roti, bilangnya. Mau balik dia tuh. Paling udah jauh rumahnya. Malas sekali, paling beri 1 utang pula tuh nanti tuh. Itulah beda kalau orang ngaji mau tabung sabar lah ngadepinya ini. Ini kok nggak sabar saya ngadepi orang ini tuh ya, Riberto aja kor ya. Tapi kok saya bilang sama orang nih. Udah lama berhenti ngaji ini. Di tubuh orang aja enggak saya betul. Ketawa sih om. Geram kali punya Ustadz memang ya. Maka saya kirim baca WA itu. Bahayanya besar sama kalian. Baca WA yang saya kirim tuh. Udah hari. Hakim tuh duit. Maka banyak masalah nggak terselesaikan. Kenapa? Karena hakim di penjara. Hakim lepaskan. Kadang-kadang anak sampai 1 jam nangis. Minta jajan nggak dikasih. Uangnya ada, bukan nggak ada. Tapi uang 100.000. Kalau dipecahkan nanti habis ini katanya. Nah, mau dia anak yang nangis gitu. Amanah itu. Ibadah wajib. Wajib. Lepaskan. Maka terjadilah istri ngerepet. Gara-gara apa? Hakim nggak dilepaskan. Dah. Supaya makin mudah, makin paham ya. Jadi ada ibu-ibu datang ke rumah menceritakan kesusahannya lah. Jadi saya bilang, tapi kaji udah sampai,
Istri kau ngaji nggak ini? Istri kau ngaji apa enggak? Enak kalau istri ngaji. Kan udah sampai laki di penjara. Itulah Pak, masalahnya hakim yang nggak ada katanya. Siapa yang bilang nggak ada? Padahal ibu sekolah kan udah dari SD, SMP, SMA masuk fakultas jurusan kehakiman. Nggak ngerti ya Pak apa? Nah, nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti saya kasih tahu. Dulu dia berumah tangga beli emas 1 gram, ya naik kelas SD itu ya, SMP naik di 5 gram itu kan, karena itu SMP kan. Sampai sekarang punya kalung mau kan, itulah hakim tuh saya bilang. Astagfirullah, nggak teringat saya. Iya, terima kasih ya Pak. Baru sadar. Jualkan, lepas, selesai masalah. Nah, udah ngerti kok kan? Ini uang sewa rumah nggak belum ada, anak sekolah desak uang ini, orang istri mau diputus, hakim ada kok. Lepaskan hakim tadi. Gara-gara hakim di penjara, Lesti diputus PLN, padam. Yang kesiannya suaminya pulang jam 9 pulang. Kenapa bang? Buat bocor ya kan. Jadi nggak ditempel itulah. Banyak kali apanya 5 lubang itu. 5 lubang. Udahlah tempel aja lah kata si istri. Nah baik lagi deh tempelnya lah. Udah tempel aja lah bang. Kesudahannya suami naik kereta macam naik unta lah tuh ya kan. Di kampas. Gini-gini kan. Gara-gara apa ini semua? Hakim di penjara. Udah bang, ganti bang baru nah duitnya. Enak. Selain cepat enak itulah dia. Udah ngerti lah ya. Panjangkan cinta itu aja nanti kita. Hakim jangan di penjara. Maka ibadah kita ini kan kita bab masalah bab sujud ini ya, sujud. Kenapa kadang-kadang sujud itu nggak enak? Karena hakim di penjara. Jawabannya itu semua itu. Sujud pun tak enak. Kenapa nggak enak? Sejadahnya kado waktu kawin dulu, salah. Kau kok ketawa? Gambar Ka'bah ibu udah nggak ada, ditaruhkan kening itu kedingin. Ah ini tersaklek lah, kalau nggak kalian amalkan rugi lah ya. Betulkan ibadah kita, oleh karena betul kita. Ini sekarang sejadah, bukan sejadah kayak gini ya, ini orang miskin punyanya ini. Ya, tebal itu. Nggak sampai 100.000 kok sekarang, 90.000. Tukar uang kertas, uang 100.000 kok kita pun nggak cukup isi sejadah ya kan. Nah, beli yang tebal, 50.000. Nanti enak kita sujud. Datang pun tamu mau sholat, enak kita ngasih kan. Kalau yang sejadah yang udah gambar Ka'bah yang nggak ada dari sana, mana sejadah pilih sejadah? Aduh, masjid aja lah kalau ya. Udah kecil. Nah gitu, hakim jangan di penjara. Cuma apa sebab utama menjadikan orang itu pelit? Macam merasa duitnya dia. Hah? Merasa duit dia, satu merasa dia yang mencari itu. Rezeki itu kena diusahakannya. Makai hukum adat, itu makai pelit jadinya. Payah keluar. Tapi kalau dia rezeki dari Allah Ta'ala, alhamdulillah. Maka sekecil apapun dia memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Karena sedikit pun dari Allah Ta'ala kan. Itulah duduk kaji, berarti kaji udah duduk. Mana pernah sayang lagi dah. Mengeluarkannya, alhamdulillah. Apalagi sampai datang orang yang minta, saudara yang perlu, nak kayaknya, alhamdulillah kali kau datang kemari kau elan kali ya. Jangan sampai utang-utang mau kemana-mana, kemari. Mesti berani. Udah bikin, udah lah, San. Kenapa? Saya pegangnya gini, kalau dia tidak dilangkah utang, nggak akan langkah deh kan? Betul kok nggak, San? Datanya kemarin, kau sebut utang kau sama orang. Udah, dua kata Nabi, jangan patahkan hajat saudara kita, jangan. Dia berutang 1 juta, awak ada 100.000, nah, nggak usah utang, nah ambil lah. Berarti kita tidak matahkan ya kan? Jangan sampai dengan tangan hampa aja, jangan. Orang ganti. Kok semakin yakin orang, semakin hebat. Pasti itu ya, orang Nabi bilang, wajib sidik. Benar. Kita nggak berani. Kalau mau naik ekonomi kita banyak sedekah. Cocok ini kajinya. Nggak cocok memang. Kalau orang tingkat anak-anak, keluar 1 bayar 10, ya kan? Keluar 100.000 dapat 1 juta, itu anak-anak masih. Kalau dari dewasa nggak itu lagi dah. Lebih mudah bayaran akhirat.
Ya saya ulang lagi cerita ya. Seorang bapak-bapak, anaknya 4, dia datang ke rumah menceritakan itulah. Dulu Pak sebelum ngaji, ekonomi saya naik terus, enak kali kami itu. Sekarang ini kok payah kali itu, katanya. Cuman lah ini, anak 4. Saya bilang gini, Pak, saya mau nanya, kira-kira istri anak-anak sholat? Oh kalau itu alhamdulillah lah Pak, nggak ada yang disuruh lagi kok sholat gitu. Kalau dulu ya payah ya, sekarang nggak ada. Berapa bayarannya itu saya bilang. Nah sekarang tanya sama kalian balik, mana mau? Bayar duit apa anak kayak gitu? Istri nggak pernah merepet, istri dalam cantik aja, wangi aja, mana mau? Duit nggak ada. Nah, cara istri cantik, wangi, atau duit ada diganti langsung. Ketika 100 dapat 100.000, 1 juta, tapi merepet terus istri ya. Nah, coba nah. Mana mauan? Nah, gitu ya. Jadi kalau orang udah dewasa, apalagi orang udah ngaji kitab Sabila, nggak ngarep dunia ini lagi, akhirat aja nanti. Allah, nanti akhirat aja ya kan. Akhirat aja gantinya. Nah, kenapa? Macam mana Jar? Orang kita dicontohin nggak usah orang lain, kita ini cukup ini tibar. Kenapa kalau kalian tengok si Mujar, enak kali dah. Iya. Tengok Pak Hanafi ya kan. Kadang-kadang saya pun nggak nampak, si Dam yang nampak. Alhamdulillah Pak. Semenjak Pak Hanafi ini buat apa YouTube ini gitu. Ngaji nggak pernah telat. Nggak pernah nggak ngaji ya. Itulah hikmahnya. Ada muka suntuk ya Pak Hanafi nih. Nah, kalian orang lagi saksi kalian. Kalau nggak dulu suntuk aja kan. Mana lah. Udah seminggu nggak ada orang betul di TV. Karena nggak ada urusan dengan itu lagi. Ya Pak Hanafi. Karena semua kebutuhan kita disediakan Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Udahlah. Baru-baru aja lagi. Berapa hari lah baru? 10 hari baru Idul Adha ya. Makan daging semua. Beli apa gratis? Gratis. Nggak beli kok. Begitu nyatanya kaji ini. Nah, gitu. Apalagi masalah? Cuman sabar lah ya Heri ya. Mau sabar lah. Kalau mau yang paten sabar. Nah udah. Pak, kalau nggak dicontohkan, saya pulang dari Brastagi orang nampak durian diikat-ikatnya ada kanan kiri diikat ya kan. Pakai tanda, belilah untuk oleh-oleh pulang lah nih. Udah ada berapa? Nah bayar, ambil. Sampai rumah satu udah makan. Itu kalau mau cepat, kalau mau lama kan pegang, cium ya kan. Lama kan, pukul-pukul lagi tahap apa? Pada nggak ngerti ya pukul-pukul tak kok suara apa, tak. Acting aja gitu. Tapi mau lama milihnya kan. Nah, sabarlah kau dulu kalau mau yang cantik. Nah, ya, sabar. Nggak usah customize-an ya. Aku pun mau tengok. Bening lah sana. Sudah. Syarat yang keempat, menghantarkan satu suku dada perut jari 2 kakinya. Perut 2 jari kakinya. Ada kan? Kan jelaskan. Jadi bilang kata saya, tengok kitab Sabila halaman 215. Tadi udah kasih tahu kata perut jari yang jumpa nih. Kaki pun gitu. Ini yang jumpa nih. Jadi kalau gini ujung jari namanya bukan perutnya. Maka tak bisa tidak mesti gitu kan. Dibengkokkan kaki itu ya. Kalau enggak pernah perutnya. Mana tadi? Menghantarkan satu suku dari perut jari 2 kakinya. Maka kalau begitu, tiada memadai sujud dengan tiada menghantarkan sekalian yang tersebut itu. Nah, jadi satu jari pun jadi enggak semua sunat ya, semua jari sunat ke kiblat. Kalau enggak ya jempolnya aja pun jadilah. Tapi perut jari jangan ujungnya. Ini kan ada kalian tengok orang sujud kakinya pun enggak cecah kadang-kadang. Ada gitu kan. Diangkat-angkatnya kakinya macam pantat bebek gini ada gini-gini pula lah itu ada. Pernah lihat enggak? Sujud ya. Jadi waktu sujud kaki terangkat dua-dua kanan kiri. Kadang-kadang cecah gini aja. Tapi
ujungnya, berarti nggak sah juga. Makanya ilmu ini selain untuk kita amalkan, untuk orang kita ikut. Kalau imamnya itu jangan main sama dia, nggak sah. Karena selalu dia nggak sah. Kita jadi imam ya nggak sah. Tegur aja langsung, nggak apa-apa kok. Pak, tolong nggak usah jadi imam dulu ya, salah itu sujudan. Putuslah sama. Putus lah. Bukan putus, nggak sah sembahyang. Apa yang putus sah lagi? Yang sebelah-sebelahnya kan. Nggak tahu deh kan. Nah, Putus. nah itu dia. Banyak efek sampingnya. Jadi ilmu sholat yang kita tuntut ini selain untuk diri sendiri, untuk orang kita ikut. Makanya kalau jadi imam, penuhilah syarat imam. Cuma ada syarat imam. Makanya sekarang pun banyak istri pun muparakah banyak. Banyak istri muparakah. Banyak. Karena imamnya nggak ada syaratnya suaminya ya kan, nggak bisa jadi imam ya kan. Mana lagi itu tidur aja katanya. Sendiri. Nah, bisa jadi imam. Jadi kakinya kalau kayak gitu tadi, dia jadi imam. Yang paling repot sembahyang Jumat. Itu biar tahu aja kalian. Ujian lagi. Selesai sholat Jumat, udah entah kenapa sih imam tadi sembahyang di depan awak. Sembahyang sunat. Iya kakinya kayak gitu. Berarti sunat Jumat tadi gimana itu? Nggak sah kan ya sembahyang zuhur lah Pak. Cuman sembahyang zuhur apa enggak? Sembahyang zuhur kau ketemu sembahyang zuhur nggak sah tadi Jumat tadi itu. Gimana? Udahlah, udah bahaya kena Pak. Berarti sembahyang zuhur lagi ya. Sama dengan Al-Fatihah kita lancar lidah aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya udah siap Fatihah ini. Ulang lagi ya. Karena berarti tidak ada kesengajaan ketika Fatihah itu. Nah, sholat pun gitu. Imamnya pula sembahyang sunat depan awak, kakinya kayak gitu. Udahlah. Ya Ustaz, gimana meletakkan kesengajaan di dalam hati? Kayak Al-Fatihah itu betul-betul ini deh. Ada meletakkan. Jadi caranya gini, makanya Al-Fatihah itu kita hadirkan maknanya supaya kita jangan kemana-mana. Itu tahap pertama bacaannya dulu, udah hadirkan maknanya. Kedua, merasa dijawab atau tidak? Kadang lama ini Ustaz. Itulah jihad dalam sholat. Itulah jihad dalam sholat itu. Tapi sebaiknya beriring kan biasanya. Yes, iyalah, nggak perlu terjemahkan lagi. Pokoknya kita tahu lah apa kita ucapkan itu apa. Hasan kan banyak juga begal sama orang Jawa kan. Kalau orang Jawa kalau bilang mau kemana kau? Apa bahasa Jawanya? Hah? Nah, kan nggak terjemahan udah tahu kau tuh kan. Pur dalam hati kau mau kemana kau pur nggak ada lagi. Karena nanti udah ngerti lah itu. Ya. Jadi waktu baca Al-Fatihah itu hadirkan maknanya. Dan kalau udah hadir maknanya makin meresap di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hadir mana? Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kok berani kok bilang gitu? Bisa terjawab pada situ. Kalau nggak kena Allah maha pengasih penyayang, mana katanya sholat kita? Sama lah dengan ngaji sekarang nih. Tasdiklah di hati jadinya. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau tidak kena Allah maha pengasih penyayang, mana ngaji kita ini? Kalau secara tauhid hakikat ini pilihan Allah Ta'ala semua yang hadir. Ya. Syuting Allah Ta'ala nih kan. Bukan CCTV manusia ini ada yang nampak dan tidak. Kalau Allah Ta'ala punya dalam hati pun tak nampak. Kalau itu mana yang ngantuk nampak ini? Nampak. Ada yang megang setan terus ya kan. Di syuting Allah Ta'ala itu. Hati kita saat sekarang ini pun. Itu makin waktu sholat. Nabi yang bilang bukan saya, kata Rasul, kalbu mu'minun baitullah. Hati orang mukmin tempat tilik Allah Ta'ala. Jadi waktu kita sholat, ada nak di hati kita untuk dapat nikmat dalam sholat atau tidak? Ada nggak nak kita untuk supaya khusyuk atau tidak? Yang ada kebanyakan apa? Supaya cepat aja kan, mau pinggir lagi, banyak lagi kerja lagi. Dah, sholatlah dulu. Udahlah, sudah tinggalkan aja yang rukunnya aja lah ya. Nah, itulah nilainya. Berapalah nilainya? Permintaan mau banyak. Udah. Mau ngantar donat lagi sana, masih donat juga? Masih ya. Baca Fatihah aja lah, telat kayak nanti udah lah. Mau mana pesantren lagi ya kan?
Udah baca Al-Fatihah, mau baca surat Sani, udah nggak usah lah, wajib-wajib aja lah. Kemudian kau berdoa tinggi tangannya pula. Udah siap sholat, ya ketahui dari sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana heran? Si ini abang kau apa deh? Abang. Nah kayak gitu deh doanya. Kalau kau malaikat di sana kau. Nah itu jawabannya San. Supaya kita tenang. Ini bikin kita takut dalam sholat. Kenapa? Berbahagialah orang yang takut dalam sholatnya. Dari sholat, waktu ngerjakan sholat, bisa ngerjakan yang haram soalnya. Kan kelewatan kali kan. Allah Ta'ala lihat kok. Heran gak sasar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus melala. Karena tadi naik angkot ya kan. Makanya kadang-kadang naik angkot ini pun shooting mata kita ini langsung. Walaupun ilmu udah sampai, naiklah perempuan yang buka aurat cantik di depan kita. Ilmu bilang, jangan kota itu haram tuh, apun bawa muka lah ke belakang atau ke sana. Nggak mau nengok nih, ecek-eceknya. Shooting berjalan terus ini. Dari gambar tadi kan, nengok sana. Sudahnya gara-gara nengok pintu itulah nengok ke sana kemari itu, alang perempuan telanjang udah, ya kan? Panjang ceritanya. Pulang dari naik angkot mandi wajib. Kalau tidak semata-mata Allah Ta'ala menyelamatkan, nah setelah baru kita ngaku benar lah semata-mata Allah Ta'ala la haula wala quwata illa billahil alim. Buanglah itu ya Allah. Makanya waktu ngambil wudhu sungguh-sungguh, jangan main-main. Karena dari situ semuanya hukum air lah, asal fikih ini dari hukum air sampai udah sampai sholatnya. Kalau nggak mahir kita situ kacau lah ini. Akhirnya berdoain itu Zulkarnain. Kalau kumpara itu mudah aja, nggak usah belajar pun enak aja. Sebelum mati ini bagi sekarang. Bib itu mobil untuk kau nih ya. Dengar kalian semuanya ya. Udah nggak pengen bagi-bagi lagi kan. Ini surat ini kalian biar tahu ya mobil siapa Bib punya. Ini rumah. Ini udah bagi-bagi ya semua. Terus saya nggak pakai paraid ya kan. Mana ada pertengkar lagi orang nih. Maka tiada memadai sujud dengan tiada menghantarkan sekali yang tersebut itu, karena tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, apa tuh sahih ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amratu anak sujada ala sab'atin a'dai jihati walidina warkabai baitin wa aturfu kadimin. Artinya telah disuruh akan daku sujud atas 7 anggota, kata Nabi ya, yaitu dahi dan kedua perut tapak tangan dan kedua lutut dan perut jari 2 kaki. Syarat yang keenam, yang kelima, memberatkan kepala pada tempat sujud. Maka jika sujudlah ia atas umpama kapas, wajiblah menekankan dia dahi atasnya hingga berbekas ia, dan yaitu bekasnya pada tangan. Jika ditakdirkan ada tangan di bawah kapas itu. Jadi bukan sujud ini kepala kita tekan kan, enggak. Ada juga orang tekannya kepala yang sujud, jangan. Letakkan di kepala itu. Seberapa jari tekan, karena supaya keringnya mau hitam nggak usah. Tekan nggak boleh, letakkan aja itu seberapa berat kepala itu. Diangkat pun jangan. Nah ini musuh sama Allah Ta'ala. Allah letakkan seberapa berat kepala itu. Jangan ditekan, jangan diangkat. Letakkan seberapa berat kepala itu. Nah gitu ya. Itulah kepala yang paling mulia, kita letakkan di lantai. Maka disunatkan kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Makanya kalau udah hadir maknanya makin enak san. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Waktu baca kedua kali agak pelan udah. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ketiganya lebih pelan lagi jadinya. Kena hadir maknanya itu loh. Tawaduk waktu sujud itu. Kasih sama Allah Ta'ala kita nih kan. Yang lalu udah lihat kaji ya. Sujud pertama itu
berdoa sama Allah Ta'ala. Sujud kedua tanda syukur, dijadikan Allah Ta'ala sujud. Nah gitu. Adapun memberatkan anggota yang 6 yang tinggal, maka itu tiada wajib. Inilah bagi iktimat Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Hatib Sarbaini dan Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Mughni dan Ni'ayah. Inilah makanya kitab Jawi ini jangan anggap sepele ini ya. Ini yang kita baca ini diambil dari kitab Tuhfah. Tuhfah ini kitab Ibnu Hajar, Syekh Ramli, ya, Ni'ayah ya, dan Mughni, kitab Sarbaini, Hatib Sarbaini. Kitab Arab semuanya itu. Bersalan bagi yang diiktimatkan Syekhul Islam dalam Syarah Minhaj. Syarat yang keenam, syarat sujud ini, bahwa jangan tunduk ya kena yang lain daripada sujud. Maka jika jatuh daripada i'tidal atas mukanya, maka jika jatuh ia daripada i'tidal atas mukanya pada tempat sujud dengan tiada ikhtiarnya, tiadalah memadai yang disebutkan itu. Kenapa? Karena sujud akan sujud. Maka wajib atasnya kembali kepada i'tidal serta tumakninah. Kemudian maka sujudlah ia, baik lagi balik. Karena rukun sholat ini semuanya yang bacaan, perbuatan mesti ada kesengajaan. Sampai alam jatuh dia sujud, udah sekalian udahlah sujud sekalian, nggak sah ini. Balik lagi i'tidal balik. Mesti ada kesengajaan sujud itu. Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, dan keluar dengan jatuh daripada i'tidal barang yang jikalau jatuhlah ia daripada tunduknya kepada sujud, seperti bahwa tunduk ia supaya sujud, maka jatuhlah ia atas mukanya pada tempat sujud ya. Maka itu tiada mengapa, karena bahwasanya yang demikian itu tiada memalingkan ia pada sujud. Nah, dengan tiada memalingkan dia pada maksud sujud. Tetapi jika jatuhlah ia atas dahinya pada tempat sujud dengan qasad i'timad atasnya, atau jatuh ia atas lambungnya, maka berbaliklah ia dengan qasad membetulkan tubuhnya dua, maka hanyalah dan tiada qasadnya memalingkan dia daripada sujud, dan jika dikosadnya akan dia, batalah sembahyangnya. Saya tiadalah memadai akan dia yang demikian itu akan sujud ya pada dua masalah itu. Karena ada yang memalingkan dia daripada sujud, berarti lain kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kembalinya ke sujud, tetapi kemudian daripada mengangkatkan kepalanya pada masalah yang pertama, dan kemudian daripada duduk pada masalah yang kedua, dan janganlah ia berdiri, dan jika berdiri batalah sembahyangnya. Jika dengan dia sengajanya lagi tahu ia akan haramnya, batal. Itu makanya sujud ini jangan sembarangan. Kita hanya boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Itu kalau nanti kita coba nanti sini, tapi babnya bab sujud syukur ya. Kalau mau kalian baca duluan silahkan aja cari bab sujud syukur. Kan sekarang orang yang eneng aja di lapangan bola pun sujud syukur, di pentas bedah rumah, kafir itu hukumnya, bukan lagi haram. Mari kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3, bukalah tabir, sujud anak beranak ya, kafir. Sama rumah sudah sujud. Nanti babnya di mana? Bab sujud syukur. Sedangkan bab sujud syukur aja pun ya, baru kita sunat sujud syukur itu apabila kita mendapatkan nikmat yang luar biasa atau selamat dari bahaya yang luar biasa. Nah, gitu. Boleh enggak? Macam kita pergi ke apa di jam berasta gitu ya, berhenti musim mulia. Mak tak masuk jurang semua ya kan, berzikir semua waktu itu ya kan. Tapi nggak ada boleh sujud syukur di sana. Akhirnya sujud syukur. Jika berbalik ia dengan niat sujud atau dengan tiada berniat,
suatu atau dengan niat sujud serta niat membetulkan tubuh, maka memadailah akan dia sujudnya. Antah begitulah ya. Syarat yang ketujuh, meninggikan pinggangnya daripada kepalanya, dan bahwasanya karena jika tertinggilah kepalanya daripada punggungnya atau sama rata keduanya, niscaya tiadalah memadai sujudnya, karena tiada diperoleh nama sujud. Adalah bandingnya seperti jikalau tersungkurlah ia atas mukanya dan menghunjurkanlah kedua kakinya. Tetapi jika sembahyanglah ia di dalam benua yang tetapi jika sembahyang ya di dalam, padahal ia menyuruh yang dan tiada dapat akan dia meninggikan punggungnya, itu umpama kejadiannya daripada kepalanya, karena mengiringi hendaklah ia sembahyang atas hal yang demikian itu, dan sah sembahyangnya. Tetapi wajib atasnya mengulangi sembahyangnya, karena bahwasanya yang demikian itu uzur. Nah, karena diuzurkan itu ya. Yang nadir jarang terjadi itu ya. Nadir itu jarang terjadi. Dan barang siapa ada padanya itu penyakit yang tiada dapat sertanya meninggikan punggungnya daripada kepalanya, hendaklah ia sujud dengan barang sedapatnya lah, gitulah. Jadi agama ini tidak memberatkan kita. Allah tidak memberatkan agama kok. Makanya kalau ada merasa hukum syar'i ada yang berat, bilanglah. Hukum syar'i ini nggak ada yang berat kok. Mana yang berat tuh? Hukum syar'i. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Payah. Sholat 5 waktu. Payah. Puasa bulan Ramadan. Zakat kalau ada, kalau nggak ada nerima ya. Zakat haji kalau mampu lah, apa yang payah? Maka Nabi mengkiaskan itu, maksudnya prakteklah sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita tidak bisa berdiri betul, sembahyang macam mana? Duduk. Ya kan? Di pasar berdiri betul? Enggak. Duduklah. Ini ada orang yang ngaji di pala-pala aja dia pitam. Di pala berdiri jatuh, tersungkur. Jangan. Oh nggak bisa aku nih. Pitam ya. Nah, duduklah. Atau pertengahan jalan, ya duduk. Langsung duduk, jangan pala-palai. Nah. Duduk pun payah juga berbaring. Payah agama ini kan enggak berarti kan. Oh berbaring pun payah, udah hati aja. Kalau hati pun nggak bisa lagi gimana? Bawa ke al-mutakin ya kan. Nah kan gitu jadinya. Itu ada yang payah? Enggak. Kita suka cari payah. Itulah itibarkan sholat itu. Sekarang anak sekarang udahlah, orang tua juga buat manja. Kalau yang udah lama udah tahu lah. Anak sekarang kenapa saya bilang manja? Banyak anak sekarang nggak tahu ada minyak jelantah. Minyak jelantah itu apa? Nggak tahu dah. Kalau dulu nggak, nasi ada ya udah pakai minyak jelantah aja kan. Apalagi bekas goreng ikan asin enak. Nasi panas, nggak ada lauknya, nggak ada ini. Yang ada minyak jelantah. Tapi minyak jelantah yang semalam baru goreng ikan asin. Panas-panas pakai minyak jelantah yang bekas goreng ikan asin. Sana. Terasa mana sekarang kan? Baru cerita aja padahal. Ya San. Kalau mukanya memadai lah. Madai aja dah itu. Minyak jelantah ada udah. Tapi malas lah pakai minyak jelantah, nanti badan bau, ketiak bau ya. Kalau nggak bau mati lah kau ya kan. Kalau masih hidup nih bau ya Pak. Dan barang siapa ada pada penyakit yang tidak dapat sertanya meninggikan pinggangnya daripada kepalanya, hendaklah ia sujud dengan barang sedapatnya. Udahlah. La yukallifullahu nafsan illa usaha, kata Allah Ta'ala. Setelah kausan nggak bisa juga, ya udahlah. Dimaafkanlah itu ya. Dan hasil yang tersebut itu di dalam raud dan tuhfah, bahwasanya jika lemahlah seorang daripada sujud dan dapat akan dia sujud di atas bantal atau barang sebagainya,
wajiblah atasnya sujud di atas bantal. Jika hasil tertinggi di punggungnya daripada kepalanya, dan jika tiada maka tiada wajiblah ia. Nah. Dan kata Syekh Ramli, hanya sunat juga yang demikian itu, tiada wajib, karena ketiadaan hasil maksud sujud pada ketika itu. Syarat yang ke-8, bahwa jangan ada sujud atas sesuatu yang ditanggungnya, ya. Syarat yang ke-8, bahwa jangan ia sujud di atas sesuatu yang ditanggungnya, yang bergerak ia dengan geraknya tatkala ia berdiri dan duduk, seperti ujung serbannya atau dengan bajunya, karena bahwasanya ia seperti suku baginya. Maka jika sujudlah ia atas yang demikian itu dengan sengajanya, lagi tahulah ia akan haramnya, batal sembahyangnya. Dan jika tiada maka tiada batal, ya, tetapi wajib atasnya memulai sujudnya. Jadi kalau ini dibuka, kadang-kadang kita pergi sebagai keluar kota, masjid tutup, berabu banyak, buka aja bang, bayanglah situ, nggak apa-apa. Tapi kalau ini gini sujud, ini diginikan, sujud di sini, batal ini ya, ngerti? Ini saya pakai, tapi saya sujud di sini, nggak saya buka, ya. Perempuan banyak kena ini, di telekungnya ada sujud, telekungnya itu. Malah dibentangi dulu ketemu sujud. Nah, nggak sah ini. Kalau buka sapu tangan, Nggak sah, batal. batal lah. Batal lah. Batal. Gak ada syarat. Nggak sah juga. Jadi dia mau sujud diginikannya, sujud dari sini. Atau dia nggak ada pakai serban, topinya diginikannya. Ini di sini. Topinya ikut bergerak nih kan. Kalau nggak paham tanya ya, sujud mau sujud, nah ini gini, ya sini dia sujud, nggak sah ini, karena keningnya nggak kena ya kan. Nah. Bagus kalau gitu buka aja topi sini, ada sujud di sana. Sampai kayak gitu, memang gitulah. Kalau ada orang sholat kepalanya itu begini nggak sah ya? Nggak salah. Kecil ya? Pecinya tuh dia sholat, ada gitu. Ada lah. Apalagi Tadi betul. Di sini ada kesengajaan dengan tahu dia itu hukumnya haram batal. Jadi kalau nggak sengaja, gimana maksudnya ini tadi katanya? yang mana? Maksudnya itu menguatkan lebih tahqiq lagi. Udah tahu pun dia haram, dia bikinnya juga. Cuman di sini kalau nggak batal dia kalau nggak sengaja dia kan. Tunggu dulu. Lagi tahulah ya akan haramnya ya kan, maka batal sembahyangnya. Dan jika tiada, maka tiada batal. Iya, itu kan maksud kau kan. Maksudnya apa gitu? Tetapi wajib atasnya mengulangi sujudnya, ulang balik. Kalau udah gitu ulang balik. Ya. Maka jika sujudlah ya atas demikian itu dengan sengajanya, lagi tahu ya akan haramnya, batal sembahyangnya. Dan jika tiada, nggak tahu dia, maka tiada batal. Iya, tetapi wajib atasnya mengulangi sujudnya. Jadi bukan sujudnya mengulangi sembahyang lah balik. Ya, besar tadi itu. Ulang lagi lah balik. Nah, Maksudnya dia nggak tahu hukumnya atau nggak tahu kejadiannya? nggak tahu lah kejadian, nggak tahu. Pas seperti gini lah itu ya, paling mudah gini. Tak sadar gitu dia. Imam sembahyang kan di belakang banyak orang kan, si imam Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, imam ngulang lagi, entah nggak betul niatnya, tapi mengulang lagi deh, astagfirullah, Allahu Akbar ya. Yang di belakang dia kan masih ikut ngulang, yang nggak tahu nggak usah ngulang, terus saja orang nggak tahu. Nah itu, terus saja orang kita nggak tahu kok. Ngerti nggak nih? Sah nggak? Sah. Sah. Tapi yang tahu tadi nggak sah, masih diulangnya balik juga. Allahu Akbar kata imam, belum sempat baca Fatihah dia. Kita ngasih sebelahnya tahu, sebelah kita. Ngapa kita kasih tahu? Itulah sah. Kita tahu nggak sah nggak? Ngapa kita kasih tahu? Biar aja nggak urusan kita itu, biar aja.
Ada sesuatu tuh yang boleh kita kasih tahu, ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau kentut gue kasih tahu sama orang, marah orang nggak? Maaf ya, kamu kentut aku deh. Paham betul? Ada yang boleh kasih tahu, ada yang tidak, gitu ya. Saya rusuh kali, emang rusuh, memang sebenarnya. Kayak gitu pun payah kan, kau bilang tadi lah, 8:30 telat juga tuh nanti kamu nah. Dia udah tahu dah. 8:30 nanti ngajinya ya. Karena si Hasan bikin saya heran, dia jauh kali sana, 8:30 ngajinya. Dan telat juga aku lagi. Kalau kau bikin jam 9 pula datang, naik ke Hasan lagi jam 9 lagi ngajinya kan. Sudah sampai subuh berjemaah lah baru dia. Jam 9 Pak ya? Hah? Jam 9. Itulah Pak ya. Ditanggungnya itu, dia ada bergerak ia dengan geraknya, dia seperti puncak kainnya yang panjang, maka tiada batalah sembahyangnya, karena bahwasannya ia seperti hukum bercerai daripadanya, dan keluar dengan kata yang ditanggungnya seperti sujud ia atas katil yang bergeraklah ia dengan geraknya, maka itu tidak mengapa. Tempat tidur ikut bergerak juga ya, betul bergerak, gitu ya. Tidak ditanggung Pak. Nggak ditanggung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau kayak ini panjang kali, memang panjang lah. Itulah serbannya, itulah sejadah sekalian ya kan. Jadi Tapi nggak bergerak ya, silakan aja. Kinejo paling Pak. Kinejo soalnya. Nah iya itu. Sampai silakan aja kita dulu ya. Dan harus baginya sujud atas kayu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.